warahmatullahi wabarakatuh. Hello brother and sister, welcome back in my channel. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Denny Pekal. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali lagi sharing dengan topik kita adalah jangan takut bersaing. Brother dan sister, di dalam kehidupan kita, di dalam realita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, karir kita, profesi kita, persaingan terkadang menjadi sesuatu momok yang menakutkan dalam hidup kita. Tidak jarang dan sering sekali persaingan ini menimbulkan aura negatif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Takut bersaing bisnis, akhirnya kita memusuhi teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Takut persaingan bisnis memunculkan aura-aura negatif yang namanya main dukun, santet, dan sebagainya. Ini sering terjadi di dalam kehidupan dan realita sehari-hari. Bagaimana brother dan sister kita bisa menghilangkan rasa takut kita untuk bersaing? Ada dua hal penting yang harus kita pahami dan harus kita miliki sehingga kita tidak takut untuk bersaing dalam berkarir, dalam berbisnis, dalam bekerja. Karena apa? Persaingan yang tidak sehat akan menimbulkan sesuatu hal yang negatif dan ujung-ujungnya adalah tidak bagus untuk kelangsungan karir kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan profesi kita. Dua hal yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa takut dalam persaingan adalah, yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan kompetitor kita adalah sebagai kawan, bukan menjadikan dia adalah sebagai lawan. Nah, dalam pekerjaan, profesi, bisnis, apapun itu, sering kita takuti adalah ketika munculnya kompetitor baru, pesaing baru. Contoh, kita berbisnis di dunia kuliner, jual makanan, rumah makan, ataupun kita itu takut sekali tiba-tiba muncul pemain baru. Apa yang terjadi? Akhirnya ada istilah banting harga lah, promo besar-besaran lah, ya diskon besar-besaran. Akhirnya bukannya untung tapi buntung yang terjadi. Bukannya dapat profit tapi kita mengalami kerugian dengan cara-cara konyol yang sering kita lakukan. Nah, brother dan sister, yang pertama tadi bagaimana kita menjadikan kompetitor kita adalah sebagai kawan, sebagai partner, sebagai sahabat kita dalam berbisnis. Sehingga hal negatif itu akan hilang di dalam otak kita, pikiran kita. Kalau ada kompetitor, sama-sama buka toko makanan, bisnis pakaian, apapun itu, umpamanya kita menjadi seorang sales produk, ada teman-teman kita yang jual dengan produk yang sama, toko yang sama. Jangan jadikan dia sebagai lawan kita, tetapi mari kita rangkul dia menjadi sahabat kita, menjadi kawan kita. Karena apa? Banyak hal yang positif yang kita dapatkan kalau kita menjadikan kompetitor kita menjadikan sebagai kawan. Mungkin banyak produk yang belum kita jual, kita bisa membantu penjualan dari produk kompetitor kita, yang mungkin sahabat kita, teman bisnis kita, pesaing bisnis kita. Akhirnya kita juga bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan uang dari kompetitor kita. Mungkin kita bisa belajar dari kompetitor kita, bagaimana dia bisa memberikan layanan, bagaimana tim mereka berjualan, bagaimana mereka bisa memacu, menghasilkan produktivitas yang bagus. Dengan dia dijadikan sebagai kawan, kita banyak belajar dari mereka. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita timbulkan dalam dunia kerja kita, dalam persaingan kita, dalam usaha kita, bisnis kita. Apapun itu, jangan jadikan kompetitor kita adalah sebagai lawan kita, tetapi jadikan kompetitor kita adalah sebagai kawan atau sahabat kita berbisnis. Saling menutupi kekurangan, saling belajar, sehingga ilmunya kita dapat dari berbagai macam sisi. Nah, brother and sister, ini sangat penting yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjadikan kompetitor kita adalah sebagai kawan, bukan menjadikan lawan. Yang kedua, permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita memulai berbisnis, kita menjadi pengusaha ataupun menjadi karyawan, menjadi sales, kita itu paling takut sekali bersaing ketika melihat produk kompetitor, produk sama, barang sama, tapi harga berbeda. Kenapa? Barang saya kok lebih mahal? Nah, ini problem yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada orang kadang istilah mau ngambil untung tipis, tapi jualan banyak. Ya, orang lebih mengutamakan adalah bagaimana dia bisa berjualan banyak secara kuantitas, walaupun itu margin tipis. Ada orang yang memang dia main aman, ya.
Yang penting dia adalah profit. Bagaimana caranya adalah walaupun dia tidak mau menjual barang itu dengan margin tipis karena memikirkan ada resiko yang tidak terduga yang bisa mengikis dan langsung profit dia, keuntungan dia habis. Nah, ini adalah berbagai macam cara yang dimiliki orang. Bagaimana kita sebagai pelaku? Bagaimana kita tidak takut menghadapi persaingan dengan adanya kasus-kasus yang seperti ini? Nah, Brand Sister, caranya adalah ketika kita melihat produk kita sama, barangnya sama, kenapa harga kita berbeda? Tampilkan keunggulan dari usaha kita, dari bisnis kita, dari cara kita untuk bekerja. Apa yang harus kita unggulkan? Apa yang menjadi strong point, kelebihan kita daripada kompetitor kita? Bukan dengan cara menjatuhkan, menjelek-jelekan produk kompetitor. Nah, ini yang sering terjadi kadang ketika melihat kompetitor lebih murah, kita ngomong sama nasabah, Bapak Ibu itu barangnya udah barang lama tuh, KW tuh, barang palsu nih, kalau saya ori. Nah, hal-hal yang segini adalah cara bersaing yang tidak sehat yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita tidak mengatakan itu, tetapi kita lebih mengunggulkan produk saya seperti ini, bentuknya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Dengan cara adalah apa yang menjadi strong point dari produk-produk kita tersebut. Nah, kalau kita bisa melihatkan strong point-nya apa, kelebihan kita, yang paling sederhana adalah kita memberikan sebuah layanan yang terbaik kepada nasabah kita. Karena apa? Kalau suku bunga, harga, barang, semuanya bisa diukur. Tapi yang namanya layanan, servis, ini tidak bisa diukur dan tidak bisa disamakan antara satu orang dengan yang satu lain. Toko satu dengan toko yang lainnya, perusahaan satu dengan perusahaan lain pasti memiliki level cara servis yang berbeda. Nah, mungkin ini yang paling sederhana untuk kita menghilangkan rasa takut kita. Bagaimana dengan kekurangan tadi kita bisa memunculkan layanan yang lebih kepada para nasabah kita, sehingga orang bukan lagi melihat berapa harganya, tetapi bagaimana Anda bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap nasabah-nasabah tersebut. Brother and sister, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami pengalaman ada dua toko menjual barang yang sama. Barang si A, toko si A, harganya mungkin 9.000. Di toko B, harganya adalah 10.000. Ada selisih 1.000 rupiah dengan barang sama, produk sama. Tetapi terkadang di toko yang harganya 10.000, di toko B tadi, orang lebih suka, lebih senang berbelanja di sana dibanding yang harganya 9.000. Faktor apa yang membuat orang lebih ngambil harga yang mahal? Dikarenakan mungkin toko A kurang maksimal dalam memberikan pelayanan. Contohnya adalah mungkin di tempat-tempat restoran, di makanan, kalau pelayanannya tidak ramah, jorok, kotor, tidak bersih, ya jutek orangnya, otomatis orang tidak akan mau lagi berbelanja di sana walaupun barangnya lebih murah, harganya lebih murah. Tetapi di toko B, dia bisa menyapa nasabahnya, customernya, pelanggannya dengan baik, ramah, sopan, ya tempatnya bersih. Nah, inilah yang salah satu kita maksud adalah keunggulan. Walaupun harga kita lebih mahal, tetapi kita bisa memunculkan, ya, menampilkan adalah sisi lainnya, strong point dari produk perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Ini adalah menjadi sebuah kelebihan di mata para pelanggan dan nasabah. Karena apa? Layanan atau service adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dan tidak bisa dinilai dengan yang namanya uang. Nah, ini brother and sister, dua hal penting yang harus kita miliki ketika kita merasa takut untuk bersaing dalam menjalankan bisnis atau profesi kita menjadi seorang marketing, menjadi sales. Takut sekali ketika berjualan produk kita, menganggap produk kita lebih mahal, akhirnya kita drop, kita demotivasi, kita tidak mau lagi jualan dikarenakan ngerasa kompetitor lebih murah. Tetapi dengan cara menutupi, bagaimana kita menutupi kekurangan kita dengan cara memunculkan, melahirkan, mengemasnya, mengonsepnya dengan hal yang lebih di mata nasabah. Yang paling sederhana tadi adalah lakukan layanan servis yang terbaik kepada nasabah, karena hal itu tidak bisa diukur oleh banyak orang. Nah, dua hal penting itu brother and sister yang bisa kita miliki, yang harus kita miliki ketika kita merasa takut dalam persaingan bisnis, pekerjaan, profesi, apapun itu. Saya Denny, semoga ini bermanfaat bagi saya dan bagi banyak orang. Jangan lupa selalu subscribe dan share video ini, semoga bermanfaat bagi banyak orang dan